Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, salam kebangkitan dan penuaian. Saya percaya kita semua boleh bersama-sama untuk merenungkan firman-Nya, baik kita semua yang ada di Amerika di pagi hari ini maupun di Indonesia yang sore hari. Saya percaya apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Kita datang kepadanya, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus kita tuh tak terbatas kuasanya. Amin. Tak terbatas kasihnya. Amin. Dan tak terduga caranya. Jadi biarlah kita ini senantiasa mengandalkannya di setiap langkah musim hidup kita. Amin. Hari ini saya akan membahas pembelaan Tuhan part yang kedua. Saya percaya setelah kita belajar dari kehidupan Esther dan Mordekai, terus kita belajar dari kehidupan Daud dan Yusuf, di mana mereka menerima pembelaan Tuhan. Maka kita pun sebagai umat yang percaya ini dan yang beriman kepadanya, itu juga pasti kita yakini dengan iman, kita tuh menerima pembelaan Tuhan juga. Amin. Karena kita percaya pembelaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, maka saya percaya setiap doa dan puasa yang kita naikkan, waktu kita berserah kepadanya, itu tidak akan pernah sia-sia. Ada tangan Tuhan yang akan pasti menolong kita, ada jalan keluar. Kita harus mengaminin itu. Kadang orang berdoa, tetapi dia tidak yakin atau ragu dengan kebesaran Tuhan. Tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Karena melihat masalahnya. Masalahku nggak selesai-selesai. Terus melihat hal-hal yang tidak baik yang terjadi di hidupnya, dikecewakan, disakitin, sehingga tidak mendapatkan kemenangan. Jadi bedanya orang benar sama orang tidak benar. Kadang kita melihat, oh orang benar itu mengalami suatu problem. Iya benar. Memang orang benar bisa mengalami problem karena kita masih hidup di dunia ini. Tetapi satu hal janji Tuhan, janji firman-Nya. Kalau kita percaya, saya percaya kalau kita sudah benar di dalam melakukan firman-Nya, kita sungguh-sungguh mau taat, maka kita akan hidup berkemenangan. Itu janji Tuhan. Harus kita pegang janji Tuhan itu. Tapi kadang kalau kita melihat, jangan kita bandingkan dengan orang fasik atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita justru harus mendoakan mereka supaya terjadi pertobatan. Kita juga harus mendoakan musuh kita, lawan kita. Kita harus bawa mereka untuk mereka itu datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa itu boleh datang kepada Tuhan. Jadi kita nggak boleh egois, kita merasa sudah mengenal Tuhan, kita merasa kita udah benar, terus kita dengan musuh-musuh kita mendoakan biar kapok itu musuh kita, biar benar-benar binasa. Nggak bisa, kita harus menyerahkan musuh kita tuh ke dalam tangan Tuhan. Pembalasan itu bukan di tangan kita. Pembalasan ada di tangan Tuhan. Bukan haknya kita, tetapi haknya Tuhan. Dalam firman Tuhan juga dikatakan, pembalasan adalah hakku, kata firman Tuhan. Jadi tidak boleh kita membalas kejahatan, tetapi kita harus melakukan yang baik yang Tuhan sudah perkenankan di dalam firman-Nya. Mari kita baca di Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu janji Tuhan. Jadi kalau kita mengalami hal yang tidak enak, disakiti, dikecewakan, atau kita mengalami hal-hal yang tidak enak, kita memiliki musuh. Musuh itu kadang ada dua tipe ya. Musuh yang kelihatan sama musuh yang tidak kelihatan. Yang susah itu adalah musuh yang tidak kelihatan, yang terselubung, di mana dia mau melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap kita, mau merugikan kita dengan cara-caranya, tetapi kita percaya Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Saya percaya itu. Jadi kalau ada musuh yang tidak kelihatan itu yang paling susah. Yang paling sulit musuh tidak kelihatan. Kalau musuh kelihatan kita bisa tahu, oh dia ke sini kita menghindar.
Oh, kalau dia ada di situ kita ndak usah kumpul atau gimana kita menghindar. Tetapi firman Tuhan bilang, kasihlah, kasih. Kita harus mengasihi sama kita. Kalau kita punya musuh, kita menaruh bara api seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Kita mendoakan siapakah orang-orang yang menyakiti kita, siapakah orang-orang yang mengecewakan kita. Karena orang-orang yang menyakiti kita itu sebenarnya lebih banyak orang yang dekat dengan kita sebelumnya. Jarang orang menyakiti kita tuh orang yang di luar yang kita tidak kenal. Nggak mungkin, jarang itu terjadi. Orang yang menyakiti kita, orang yang mengecewakan kita, orang yang merugikan kita adalah orang-orang yang kadang dekat dengan kita, yang pasti kita tuh kenal, rata-rata demikian. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita disakiti atau dikecewakan atau dirugikan, satu pesan Tuhan, jangan mudah emosi, jangan mudah marah atau membalas, karena pembalasan adalah hak Tuhan, bukan haknya kita. Kita ini cuman bisa menyerahkan persoalan kita, kita datang pada Tuhan, kita berdoa, kita puji dan sembah Dia, dan Tuhan akan disenangkan, maka Tuhan tuh akan bela kita. Di dalam Mazmur, Daud ini banyak musuhnya ya. Di dalam Mazmur 23 ayat kelima, Daud berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lihat kata-kata di sini. Di mana Tuhan itu bekerja menunjukkan kebaikan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita di depan musuh kita. Kalau Tuhan yang sudah berperang ganti kita, Tuhan yang sudah bela kita. Tuhan itu menyediakan hidangan, memberikan berkat buat kita. Tuhan memberikan terbaik buat kita dan musuh kita mengetahuinya karena di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ada pembelaan Tuhan itu ajaib. Pembelaan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Dia memberkati kita, dia memulihkan kita. Dan Tuhan menunjukkan kepada lawan kita, orang-orang yang tidak suka sama kita atau yang mengecewakan kita, itu bisa menyaksikan kebaikan Tuhan atas kita, bisa menyaksikan Tuhan itu menyertai kita. Itulah janji Tuhan. Jadi pegang janji Tuhan. Jangan sampai kita membalas. Jangan sampai kita membalas. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jika ada yang menyakiti kita, mengecewakan kita, baik melalui perkataan dan tindakan, bila kita belajar melakukan taat akan firman-Nya. Kadang menyakiti itu bukan hanya dengan tindakan, dengan perkataan itu kadang orang bisa sakit ya. Karena rata-rata orang kalau marah itu condong mengeluarkan kata-kata yang menusuk. Benar enggak? Sampai di sini yang pernah berkata-kata yang tidak enak, kata-kata yang nusuk. Kenapa? Karena waktu marah. Makanya 9 buah roh itu di 9 buah roh di yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Jadi memang tidak mudah, tetapi kita harus melakukan firman-Nya. Kalau kita marah, emosi, dan ada sesuatu yang mengancam dalam kehidupan kita atau mengecewakan dan menyakitkan tadi, kita tuh harus bisa menguasai diri kita. Jangan ambil keputusan di saat kita marah. Jangan ambil keputusan di saat kita emosi. Jatuh-jatuhnya pasti salah. Karena kita akan condong untuk menyakiti perkataan kita. Mungkin kalau sana ngomong yang tidak baik, kita juga akan membalas tidak baik. Bahkan orang dunia juga begitu. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Kita ini anak Tuhan, kita anak orang percaya. Kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita terlebih dahulu. Maka kita harus benar-benar melakukan firman-Nya. Semua firman itu murni. Ia itu adalah perisai. Seperti tadi Mazmur 91 itu perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Mari kita bersama-sama baca di dalam Roma 12 ya. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Dan kita harus imani firman Tuhan ini. Di ayat ke-17 dikatakan,
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Di ayat ke-18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya apa? Termasuk lawan kita. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Di ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Di ayat ke-20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Itu kita menerapkan kasih Tuhan, kasih Kristus. Jangan sampai kita justru membalas karena itu tidak sesuai firman Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita melakukan hidup baik dengan semua orang. Tuhan mau kita berdamai dengan semua orang, termasuk musuh-musuh kita. Saya percaya di sini nggak ada yang mau punya musuh kan. Saya juga nggak mau punya musuh. Oleh sebab itu saya mau melakukan firman Tuhan. Yaitu berdamai dengan semua orang. Karena punya musuh itu tidak ada gunanya. Jadi kalau kita disakiti, satu yang saya pegang. Saya bakal terima berkat loh. Amin. Saya disakiti, saya pasti diterima berkat. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, bersyukur. Itu artinya kita mau terima berkat. Amin. Jadi kita jangan merasa kalau disakiti kita jadi kecewa, marah, dan membalas. Itu akan merugikan kita. Karena berkatnya hilang. Berkatnya pasti hilang. Tetapi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, terutama di Roma 12 ayat 20 ini, kita hidup menerapkan kasih. Memang nggak mudah. Coba, kalau ada yang berkata kepada kita, oh dasar kamu ini bencet no, omonganmu tuh aku nggak suka sama kamu, aku nggak mau berteman lagi sama kamu. Biasanya apa yang kita lakukan kalau ada teman berkata begitu, aku nggak mau berteman lagi sama kamu. Aku bosen kalau lihat kamu itu, misalnya begitu. Apakah kita akan happy? Oh enggak, kita akan sedih dong ya. Oh awas kamu ya, dalam hati mungkin ya. Awas kamu ya, siapa yang mau lihat kamu? Tidak akan aku lihat kamu, begitu kan? Tapi kalau kita menerapkan firman Tuhan, coba dikirimin lontong cap gome. Wah, gimana? Dikirimin lontong cap gome. Itu musuh kita kaget loh. Kok bisa ya aku dikirimi lontong cap gome? Kemarin aku habis ngoloin dia, enggak mau ketemu dia, tetapi aku dapat lontong cap gome. Itu pasti berubah, malu sendiri seperti orang ditapuk gitu ya, ditampar. Kenapa? Seperti menumpukan bara api tadi di atas kepalanya. Itulah menerapkan kasih. Memang nggak mudah, tetapi kita belajar mau menerapkan kasih. Amin. Yang terakhir di Roma 12 ayat 21. Jadi jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi saya selalu ingat firman di Roma 12 ini. Kalau ada orang yang mau menyakiti, mengecewakan, saya percaya, saya ketahui dalam nama Tuhan Yesus, saya mau terima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya harus berbuat baik. Saya harus berbuat baik. Ingat firman itu. Jadi kalau kita melakukannya, itu kita akan melihat tingkap-lingkap langit dibukakan buat kita. Kita akan melihat penyertaan Tuhan. Kita akan mengalami itu apa yang namanya pengalaman bersama Tuhan. Amin. Jadi apapun hasil pembelaan Tuhan, kita tuh harus percaya bahwa hasil pembelaan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Kadang kita berdoa kepada Tuhan, ternyata jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sering kan hal itu terjadi, saya pun juga mengalami. Saya berdoa ini dapatnya lain, jawabannya lain. Tetapi saya mau belajar bersyukur dengan jawaban Tuhan itu. Walaupun saat saya menerima jawaban Tuhan itu, kelihatannya saya tetap tidak suka dengan jawaban Tuhan yang saat itu. Tetapi saya melihat, saya tetap berkatakan, saya percaya Tuhan punya maksud.
Tuhan punya maksud di balik semuanya ini. Saya percaya nanti ada kemenangan, nanti ada sesuatu yang sekarang nggak bisa kita lihat. Apa sih hasil, apa sih untungnya saya menerima jawaban ini? Apa sih untungnya? Tetapi kita percaya di balik masalah itu Tuhan punya maksud yang baik buat kita. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihnya. Amin. Seperti janji saya mau satu kesaksian kemarin sampai lanjut pembelaan Tuhan yang part 2 ya. Jadi ini itu adalah hasil doa dengan jawaban Tuhan yang berbeda. Ini adalah satu kesaksian dari saudara saya yang ada di Indonesia. Saya nggak usah sebutkan namanya. Anaknya itu udah lulus sekolah ya. Anaknya itu mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Dia sudah berdoa. Dia sudah berserah kepada Tuhan juga sudah. Dia punya ijazah lulus yang terbaik, lulusan terbaik di sekolah terbaik di Jakarta. Dia punya impian yang luar biasa. Sampai akhirnya dia dengan senang hati Tuhan jawab doanya. Dia kepingin kerjaan itu di Singapura. Akhirnya mereka berdoa, mereka memenuhi syarat-syaratnya, mengirim application dan sebagainya. Doanya dijawab. Akhirnya mereka diterima, anaknya itu diterima untuk melanjutkan pekerjaan di Singapura dengan benefit yang luar biasa. Dengan sukacita mereka sekeluarga berangkatlah ke Singapura. Kita lihat saat itu Tuhan menjawab enggak? Jawab kan di Singapura. Akhirnya sampailah terbang ke Singapura. Mereka mulai melakukan yang menjadi bagian mereka. Tetapi sampai di sana diminta satu syarat lagi yang harus dipenuhi, yaitu apa? Tes kesehatan. Wah, anak muda merasa pikir, aman, wah aku ini masih muda kok ya, ayo mau dites, periksa darah dan sebagainya, oke. Tetapi hal yang mengejutkan terjadi. Saya pun mendengar juga kaget. Kenapa? Ditemui ada paru-paru basah di anak itu. Ada anak laki masih muda, tetapi kena paru-paru basah. Akibatnya apa? Fail. Jawabannya cuma satu, fail. Tidak diterima di pekerjaan yang diimpi-impikan di Singapura itu. Jadi apa yang diimpikan, mereka sudah sekeluarga ke Singapura, jalan-jalan, dia pikir semuanya akan indah dan baik. Tetapi hasilnya no, tidak baik, fail. Akhirnya mereka pulang lagi ke Indonesia, balik ke Jakarta dengan bersedih hati. Mereka harus mengobati anaknya, terapi dan sebagainya. Akhirnya memang anaknya sembuh, tetapi tetap tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena sudah pernah fail. Walaupun sudah sembuh, tetap tidak diterima. Jadi akhirnya fail, akhirnya melamar pekerjaan di Jakarta dan diterima di Jakarta. Tetapi singkat cerita, keluarga ini mau bersyukur. Satu, kalau kita lihat sisi positifnya, kalau Tuhan nggak jawab yang pertama di Singapura itu tadi, dia nggak akan check up. Dia nggak akan tahu ada penyakit tadi itu paru-paru basah, nggak akan tahu. Tetapi Tuhan tuh caranya menjawab itu ya, dibawa dulu dia ke Singapura. Karena nggak pernah check up. Orang di Indonesia tuh jarang mau check up. Kalau nggak ketahuan sakitnya, gejalanya nggak ketahuan, nggak mau check up. Kalau di Amerika itu check up itu harus rutin. Dentist itu 6 bulan sekali. 1 tahun 2 kali ke dokter gigi. Kalau di Indonesia ke dokter gigi kalau apa? Kalau giginya linu, sakit baru ke dokter gigi. Kalau di Amerika tuh diwajibkan, anak pun juga setiap tahun harus check up physical fisik. Itu physical exam itu harus ada. Makanya kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selanjutnya Tuhan yang bekerja. Jadi kalau akhirnya anak ini bekerja di perusahaan yang bagus juga di Jakarta, nggak kalah bagus juga sama yang di Singapura tadi. Malah keluarga ini bersyukur mereka bisa berkumpul. Ya, coba bayangkan kalau anaknya di Singapura nggak bisa kumpul, tetapi kalau bersyukur Tuhan punya cara, nggak usah sedih, nggak ada kerjaan di Singapura. Tuhan punya cara, cara Tuhan itu sungguh luar biasa. Dikirim dulu supaya check up. Siapa yang mau dikirim dulu baru check up. Jadi jangan tunda check up kalau memang waktunya check up. Amin.
Ya, jadi saya percaya jangan meragukan akan kebaikan Tuhan ya. Tuhan itu pertolongannya tepat pada waktunya. Dan cara Tuhan itu yang terbaik buat kita. Cara Tuhan. Nanti kita baca tugas di rumah. Mazmur 12. Mazmur 12 dibaca ya. Di mana Daud itu minta pertolongan Tuhan terhadap orang-orang yang mencurangi hidupnya, terhadap orang-orang yang menyakiti. Itu Daud selalu datang kepada Tuhan, minta Tuhan tolong. Karena apa? Satu aja saya kasih di dalam Mazmur 12 ayat 3. Daud mengalami mereka berkata dusta seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Jadi musuh Daud ini banyak. Ada yang berbuat dusta kepadanya, ada yang bermanis mulut tetapi punya berakal bulus dan sebagainya. Tetapi kita mau menyerahkan setiap musuh kita, orang-orang yang tidak menyenangkan kita di sekitar kita. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kasihlah mereka, lakukan firman Tuhan. Maka saya percaya berkat Tuhan, pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan. Dan kita akan menerima kemurahan Tuhan. Kita akan menerima kemenangan dari Tuhan. Dan hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Firman Tuhan sampai hari ini, saya percaya biar berkat Tuhan, firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang tak terbatas. Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Tuhan yang tak terbatas kasihnya. Dan kami percaya Tuhan cara-Mu tak terduga Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan apapun hasil jawaban dari doa-doa kami. Satu hal kami mau percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau akan tolong kami. Engkau akan membawa kami kepada kemenangan yang gilang gemilang. Dan kami akan menuai tuain yang baik bersamamu Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat Bapa. Jauhkanlah kami dari tipu muslihat iblis. Tetapi biarlah kami boleh berpegang kepadamu Tuhan. Engkaulah sumber di atas segala sumber dan hanya Engkau yang kami andalkan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan firman Tuhan ini, biar berkat dari Bapak Abraham, Iskak dan Israel turun atas kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama saya katakan amin.